Tumbuk-tumbukan aja. Kau dua Nadia? Iya, aku dua. Kau berapa? Satu siapa?
Ini taruhnya. Ini tidak ada berdekat. Jangan komen, jangan komen. Sudah siap? Sudah bisa dipertanggungjawabkan.
Dengarkan semuanya yang di depan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Pagi siang kawan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Syafira. Hormat laporan laporan. Bagaimana sih format laporan laba rugi? Yang pertama itu ada penjualan, data penjualan dan potongan penjualan itu ditambah, hasilnya menjadi penjualan bersih. Lalu hasilnya menjadi harga pokok penjualan. Persediaan barang ditambah dengan beban angkut pembelian. Lalu retur pembelian ditambah dengan pot pembelian sama lalu dikurang pembelian bersih ditambah persediaan barang yang tersedia dijual, lalu dikurang persediaan barang dagangan. Hasilnya harga pokok penjualan dikurang sama kotor. Beban bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan ditambah pengisutan peralatan toko, ditambah pengisutan gedung bagian toko, ditambah beban penjualan dan lain-lain. Hasilnya beban administrasi umum, beban gaji bagian umum ditambah beban penempatan kantor, ditambah beban sewa, ditambah beban listrik air dan telepon, tambah beban bunga. Hasilnya total beban usaha sama dengan dikurang dengan total beban dikurang dengan total usaha sama dengan pendapatan di luar usaha. Lalu pendapatan bunga, pendapatan di luar usaha ditambah pendapatan bunga, hasilnya laba bersih. Sekian kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Menyatakan tidak ada. Oke, bagaimana kelompok lain? Pas formatnya itu? Pas. Yakin? Yakin, Miss. Bisa kita lanjut? Bisa, Miss. Kalau gitu beri dong tepuk tangan. Oke, lanjut ke probabilitas. Miss Kunjung ya. Kelompok Nadia. Ayo maju. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Nadia. Perubahan laporan ekuitas terdiri atas modal awal, kemudian laba bersih dikurang prepaid, terus dapatlah kenaikan modal. Kemudian modal awal ditambah kenaikan modal, lalu dapatlah modal akhir. Sekian. Ada yang ingin bertanya? Oke, diperhatikan lagi yang dari kerjaan kelompok masing-masing. Udah pas nggak itu format? Pas. Ekuitas? Pas ya. Oke.
pemanfaatan akumulasi penyusutan peralatan, lalu dijumlah menjadi total aktiva. Pasifa terdiri dari utang jangka pendek yaitu utang dagang, utang gaji, beban utang, lalu ekuitas yaitu modal, lalu dibakar. Oke, gimana kelompok lain? Ada yang punya enggak? Tidak ada, Miss. Enggak ada. Oke, berarti benar ya yang udah bilang. Beli satu. Oke, terakhir. Kasih kepada Ada yang mau? Ada yang mau tahu? Iya, Min. Iya, Min. Oke, kelompok kalian nih. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan arus kas yang dibacakan oleh teman saya Eva. Jadi laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama itu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas operasi itu terdiri laba setelah pajak, penyesuaian penyusutan. Jadi laba setelah pajak sampai penyusutan itu dijumlah. Yang selanjutnya masih tetap di aktivitas operasi, kenaikan atau penurunan aktiva lancar yang terdiri dari piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan, biaya dibayar di muka, uang muka pajak. Yang selanjutnya yaitu kenaikan atau penurunan kewajiban lancar yang terdiri dari utang dagang, utang biaya, utang pajak yang dijumlahkan dan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua itu aktivitas investasi yang terdiri dari penerimaan, penjualan aktiva tetap, pengeluaran, pembelian aktiva tetap. Oke, stop. Siswa 7. Tadi yang disebut orang itu tentang arus kas dari aktivitas operasi. Apa itu? Kalian? Apa? Harus dah setelah operasi ya. Ya. Setelah pajak, bayar. Setelah itu investasi. Investasi tadi kan, Dek? Apa? Penerimaan, setoran modal, utang bank, jumlah penerimaan, pengeluaran, aturan pinjaman, bagian laba, jumlah pengeluaran. Gimana, benar nggak? Salah. Salah kan? Yang benar apa, Dek? Baca. Penerimaan, penjualan aktiva tetap, pengeluaran, pembelian aktiva tetap, harus terdiri dari aktiva. Oke, gimana, benar nggak? Benar ya. Oke, lanjutkan kelompok kas. Jadi setelah itu dijumlahkan dan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Yang komponen penyusunannya yaitu penerimaan, penyetoran modal, utang bank, jumlah penerimaan, pengeluaran, angsuran pinjaman, pembagian laba. Dan setelah itu akan dijumlahkan dan akan menghasilkan jumlah pengeluaran. Jadi sekian tentang laporan arus kas. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ada satu. Oke, berarti sudah paham ya. Beri tepuk tangan. Oke, bagaimana
masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kemarin kita belajar apa? Sebelum masuk bisa dulu ya. Iya, Miss. Oke, dari Ade, Aditya, Saya Miss. Aida, ikut suaranya deh. Ananda, Anggita, Cynthia, saya Miss. David, Saya Miss. Vivi, Eva, Hadir, Miss. Fani, Veronica, Firman, dan Dia, Fitri, Herawansi, Ina, Inaya, Kasih, Kesha, Melani, Kire, Misela, Nabila, Nadia, Nadi, Rasel, Rani, Rizka, Saud, Shakila, Stefani, Suci, Sulis, Safira, Shiva, Tiara, Vicky. Oke, mantap. Berarti itu semua kan? Oke. Minggu lalu kita udah belajar tentang laporan keuangan. Tentang apa lapor? Sekarang kita masuk ke penyusunannya. Sebelumnya udah pernah nggak sih kalian menyusun laporan keuangan? Yes. Laporan keuangan apa? Jasa atau dagang? Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, Miss mau kasih kalian contoh soal. Contoh soal ini kalian terima dulu ya. Udah kebagian semua yang sebelah sana? Suaranya. Udah dapat semuanya? Ya. Oke, coba baca di situ PT apa Miss buat? PT Makmur. Di situ kan Miss buat ada data kertas kerja. Karena kalau kita mengerjakan laporan keuangan, khususnya laba rugi, posisi keuangan sama perubahan modal itu kita pakai data kertas kerja. Kertas kerja disebut sebagai apa sih bahasa lainnya? Ya, warasit atau mereka? Coba diperhatikan untuk kita
worksheetnya. Yang penjualan saldonya berapa? Di bagian kolom laba rugi ya lihatnya. Penjualan berapa? 31.200.000. Nah, ini kita letakkan di bawahnya di bagian penjualan. 31.200.000. Selanjutnya, itu penjualan. Lihat di bagian laba rugi. Berapa saldonya? 4.300.000 ya. Next. Iya benar. Itu penjualan ya. Kalau misalnya kalian komen aja ya. Fitur penjualan. Berapa tadi? 4.300.000. Oke, next. Apa? Kayak Miss bilang potongan penjualan. Kolom laba rugi 120.000. Nah, gimana caranya bisa jumlahkannya? Ini pertama stepnya kita jumlahin dulu. Hasil 4.300.000 ditambahkan 120.000. Dapatlah nanti dia disebut dengan hasilnya berapa? 4.420.000. Iya, 4.420. Nah, ini tambahkan 31 tambah 200 tambah 4 tambah 4.300. Nah, Miss yang salah. Ini dikurang ya. Dikurang biar dapat nanti dia penjualan bersih. Berapa? 26.780 disebut dengan penjualan bersih. Oke, next. Setelah penjualan bersih kita masuk ke HPP. Perhatikan juga buku-paketnya. Harga pokok penjualan ya. Di situ nggak ada bikin 120. Oh iya Ibu. Ini. Oh iya ya belum disebut ya. Anggap aja lagi di sini ya. Oke, yang kedua masuk apa tadi Miss bilang? HPP. Nah, HPP itu terdiri dari apa aja sih?
Selanjutnya yang mau kita kerjakan itu adalah untuk mencari barang tersedia untuk dijual atau disebut dengan BTUD. BTUD itu didapat dari ini ditambah dengan ini. BTUD. Ini ditambah dengan ini berapa? 7 kali 500 ditambah dengan 32 juta Paham nih. yang belakang perhatiannya nanti saya satu harus bisa menjawab. Oke, coba tadi Miss mau tanya, BTUD ini didapat dari mana? Penjualan bersih ditambah pembelian bersih. Oke, benar ya, penjualan bersih ditambah dengan Pembelian bersih. Selanjutnya untuk mencari persediaan barang dagang akhir, lihat persediaan barang dagang akhir di bagian ini kertas kerja. Persediaan barang dagang akhir di bagian neraca paling ujung berapa nominalnya? 7 juta? 7 juta 900. Oke, itu disebut dengan persediaan barang dagang akhir. Nah ini PTUD dengan persediaan barang dagang akhir dikurangkan itulah dapatnya HPP. HPP berapa dapatnya? 22 juta 924.000. Oke, pintar. 924. Ini disebut dengan HPP ya. Oke, setelah HPP dapat, kita kerjain apa lagi? Kita beban ya yang kita kerjain. Gak kuat bisa ke sini boleh ya? Boleh. Kita dari sini nanti. Selanjutnya nomor 3. Total beban ya. Beban. Coba lihat, situ ada beban apa aja? Di kertas kerja. Oke, sekarang kita masuk ke laporan perubahan modal. Apa aja komponen dalam laporan perubahan modal? Modal awal, terus laba bersih. Modal awal di laporan ini berapa? Di kertas kerja. Modal awal itu di bagian 14 juta 500. Terus laba bersih. Laba bersih tadi dari sini loh. 2 juta 244.000. Dikurangkan 14 juta 500 2 juta 244. Berapa? Totalnya 15 juta 254.000. Dapat modal air ditambah berapa? 16 juta 754. Iya benar, 16 juta 354. Kenapa Pak ada prepaid? Karena di laporan saya tidak ada prepaid ya Bu. Hal yang salah kan contoh ada prepaid kan? Oke, paham untuk rencana ini? Oke, next kita lanjut ke laporan neraca. Neraca itu disebut apa sih? Posisi keuangan. Nah, kemarin kan sudah kita bahas posisi keuangan terdiri dari aktiva dan pasifa. Aktiva adalah harta. Pasifa terdiri dari Oke, coba perhatikan bagian aktivanya. Aktiva yang pertama terdiri dari apa? Kas dalam laporan tempat kerja. Berapa nominalnya? 7.619.000. Oke, next piutang dagang. Berapa saldonya? 19 juta 219.000. 19.200.000.
4.700.000. Berapa tuh? 4.250.000 dikurang 700.000. 3.550.000. Nah, itulah total dari inventaris. Dijumlahkan dengan bagian yang tadi sudah kita sebutkan, bla 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 segala macam. Totalnya berapa? 3.550.000 ditambah dengan aktiva yang lain tadi. Oke, bisa aja langsung ya. Totalnya adalah 32.614.000. Itu di bagian aktiva. Sekarang kita masuk ke bagian pasiva. Pasiva terdiri dari apa aja? Utang dagang. Utang yang ada di situ, utang dagang. Berapa? 15.850.000. Utang iklan berapa? 20.000. Oke, bentar. Utang iklan berapa, Dek? Saud. Dibaca kertas kerjanya. Utang iklan 20.000. Ya, 20.000 ya. Kemudian modal akhirnya berapa? 14.500.000. Oh, kenapa, Dek? Lanjut ya. Oke, modal akhirnya berapa? 16.744.000. Fokus ya kalian. 16.744.000. Nah, semua utang dan modal itu kita jumlahkan. Dapat menghasilkan berapa tadi? Seperti aktiva. 32.614.000. Kan aktiva sama pasif harus balance kan? Iya, Modalnya itu 16.744.000. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke arus kas. Ini benar-benar harus benar-benar memperhatikan karena arus kas. Saya mau ini soal yang ini data buku besar. Buku besar pertama. Buku besar pertama, halaman kedua. Nah, kalau arus kas itu deh diambil dari data buku besar pertama, bagian kas. Oke? Ini Flip. Udah. Oke, laporan berikutnya itu laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu apa sih? Laporan yang menyajikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Nah, aliran kas masuk dan keluar ini dibagi menjadi 3. Aktivitas apa? Operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, untuk operasi. Laporan aktivitas operasi itu terdiri dari seperti transaksi pembelian barang dagangan, pembelian hak lancar. Contohnya pembelian perlengkapan ya, perlengkapan, transaksi pembayaran beban ataupun penjualan pendapatan dan lain-lain. Kalau aktivitas pendanaan, mana aktivitas pendanaan? Ya, berisi tentang perubahan aktiva tetap. Misalnya itu kayak mana? Pembayaran atau transaksi harta tetap. Contohnya pembelian barang tunai, secara tunai dan lain-lain. Yang ketiga aktivitas apa? investasi. Iya, maksudnya sorry ya, rawat lagi. Investasi yang tadi yang istilah kalau pendanaan baru yang tadi kita beli modal. Oke, kita masuk ke penyusunannya. Coba perhatikan lagi kertas yang tadi, kertas kerja. Bukan. Setelah kertas kerja yang halaman 2, dalam pembuatan laporan arus kas ini kita membutuhkan buku besar utama. Nah, coba perhatikan di buku besar utama itu kan sangat singkat kan, tidak rinci. Yes. Ada Abu Bakar, Ali, Abdul Ali, Ali ya. Tokoh Ali itu transaksinya apa? Khas dari pelunasan utang. Berapa saldonya? 3.500.000. Oke, utang. Tadi seperti yang pertama, pelunasan utang masuk aktivitas apa? Operasi. Tandai di samping tanggalnya operasi. Sudah? Oh, berapa? Tanggal 9.
Di tanggal pertama tadi radiasi 2. Selanjutnya tanggal berapa tuh? 12. Pak Usman, terjadi transaksi apa? Pelunasan? Sebesar? 5.800.000. Aktivitas apa kalau pelunasan kita? Koperasi. Next, tanggal 15. Transaksi apa itu? Penjualan tunai. Kalau penjualan tunai termasuk aktivitas apa sih? Cara Penjualan transaksi tunai. ini Kalau penjual berarti masih masih masuk ke dalam kas. Perhatikan kertas kerja yang udah diskasi tadi. Kita kan udah analisis yang masuk ke dalam aktivitas operasi apa aja ya adekku? Iya. aku. Nah, pertama itu kita mulai dari penerimaan kas. Aktivitas operasi. Nanti tulisan diskon cair. Aktivitas operasi penerimaan kas. Oke, penerimaan kas tadi. Baca yang ini. Jurnal khususnya penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas. Yang ini halaman kedua. Dibaca yang tanggal 2. Toko Usman. Tadi kan itu masuk aktivitas operasi. Cara masukkannya ke sini kayak mana nih? Mana yuk? Kita buat di situ. Di situ kan transaksinya pelunasan piutang. Kita tulis saja pelunasan piutang. Toko Usman, singkat. Berapa saldonya? 4 juta 100.000. Next. Pelunasan piutang dari toko berapa? Toko apa? Toko Ali. Toko Ali. Berapa saldonya? 3 juta. Oke, next. Apa lagi transaksinya? Berapa saldonya? 5.880.000. Oke, next. Apa lagi? Penjualan tunai. Penjualan tunai. Penjualan tunai. Berapa saldonya? 2 juta. 2 juta. Next. Kredit pembelian. Berapa saldonya? 750.000. Ini semua kita jumlahkan. Silakan jumlahkan. 16.250.000. Ini disebut dengan total penerimaan kas. Oke, untuk selanjutnya kita mau bentuk kelompok asal. Tapi bisa bagikan di sini dulu ya. Lembar diskusinya bisa bagi per orang. Tadi dek. Nah, semuanya udah dapat kan? Sesuai yang sudah kita bahas tadi di contoh, kalian mau mengerjakan itu nanti per individu dulu. Tapi sebelumnya nih mau bagi kalian kelompoknya 4 orang satu kelompok. Oke, berhubung kita udah bahas tadi contoh, ini diskus kalian soal untuk memperdalam apa yang kita bahas tadi. Tapi kalian bentuk dulu 4 orang satu kelompok, cepat. 4 orang satu kelompok. Putar aja ke sini adikku. Sini. Itu ada. Bentuk kelompok dan pakai suara. Oke.
jangan selalu berbelakang. Nah, dalam tiap kelompok kalian bagi tuh materi mana yang dipegang oleh satu orang, masing-masing berbeda. Paham ya? Silakan bagi. Aku yang ini, Firda yang ini. Kau yang ini atau yang ini yang pertama? Firti yang pertama. Aku ini. Sudah? Sudah berapa semua? Sudah nih. Oke. Yang dapat laporan modal ini siapa? Tunjukkan dulu. Pertama ada setiap kelompok yang terusan jauh dulu. Oke, semua sudah dapat bagian materinya? Sudah. Nomor lebih siapa yang rugi? Angkat tangan. Aku Penyusunan modal. Penyusunan rasa. Oke, dapat semuanya ya. Yang laba rugi kumpul ke sebelah sini. Penyusunan laba rugi. Penyusunan perubahan modal. Orang modal bisa jalan sama. Semua sudah duduk pada materinya kan? Sekarang kalian bahas soal yang ada di situ. Susun bersama kawan-kawan kelompoknya. Semua wajib tulis ya. Udah selesai semua diskusinya? Sudah? Karena sudah selesai kalian silakan. Oke, sudah selesai tadi diskusinya kan? Silakan kelompok asal, silakan kalian ajari teman-teman di Oke. Gimana? Udah paham nggak sama temannya?
penjualan. Penjualan nominal? Iya. Penjualan sebesar 31.200.000. Lalu retur penjualan 4.300.000. Dan potongan penjualan 120.000. Semuanya ditambahkan menjadi 4.420.000. Lalu penjualan ditambahkan dengan hasil retur penjualan dan potongan penjualan menjadi dikurangkan menjadi 26.780.000. Oke, sebentar. 26.780 itu disebut dengan apa? Penjualan? Penjualan bersih. Oke, berarti udah tahu ya. Next. Yang Perhatikan kedua, ya. penjualan bersih. Yang pertama HPP sebesar persediaan barang dagang awal sebesar 7.500.000. Yang kedua, pembelian sebesar 224.950.000. Yang ketiga, retur pembelian sebesar 1.350.000. Retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian sebesar 276.000 menjadi 1.626.000 ditambahkan dengan pembelian menjadi 23.320 dikurangkan dengan pembelian menjadi 230.324.000 ditambahkan dengan persediaan barang dagang awal menjadi Oke, sebentar. Tadi ada dia salah sebut. 200 juta. Sampai 200 juta. 23 juta kan yang benar? 23 juta berapa rupiah? Iya, 23 juta 324 ya, Dek. Oke, next. Pembelian bersih. pembelian Bersihnya 23 juta. Pembelian bersihnya 23 juta ditambah dengan persediaan barang dagang awal menjadi 30.824.000. Ya, Lalu dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir menjadi 22.924.000. Itu dikurangkan dengan penjualan bersih menjadi 3.856.000. Oke, sebentar. Tadi 22.924.000 disebut sebagai apa? Apa? HPP. HPP itu apa? Oke, lanjut deh. Lalu total beban, semua beban ditotalkan. Beban gaji 1.050.000, beban sewa 250.000, beban listrik air telepon 50.000, beban penyusutan inventaris 50.000, beban perlengkapan 192.000, beban iklan 20.000 dijumlahkan menjadi 1.612.000. Jadi laba bersihnya, laba kotor dikurangi dengan total beban menjadi 2.244.000. Oke, sudah benar tidak? Yang dibilang mereka. Kalian perhatikan tadi? Benar tidak? Benar. Laba bersihnya berapa? 2.244.000 ya. Oke, kalau gitu beri dong tepuk tangan. Oke, lanjut. Kelompok mereka. Perubahan modal. Ayo, perubahan modal. Oke, perhatikan ya. Kelompok mereka mau membahas laporan perubahan modal. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini kami akan mempresentasikan hasil penilaian Oke. 500.000 ditambah dengan laba bersih sebesar 2.440.000 dan modal akhirnya sebesar
Selanjutnya membahas laporan neraca. Kelompok kalian dari Mas. Ada yang lipat. Laporan neraca. Oke, perhatian ya semuanya. Neraca terdiri dari pasifa dan aktiva. Pasifa dari atas sebesar 1.619.000, utang dagang 19.200.000, perlengkapan dengan 5 juta 95.000, persediaan barang dagang 1.900.000 dan 200.000, perlengkapan sebesar 95.000, persediaan barang dagang sebesar 7.900.000, beban sewa bulan dibayar di muka sebesar 250.000, inventaris sebesar 4.250.000, akumulasi penyusutan inventaris sebesar 700.000, dijumlahkan sebesar 3.550.000, dijumlahkan sebesar 32.614.000. Pasifa terdiri dari utang dagang sebesar 15.850.000, utang iklan 20.000, modal lagi 16.744.000. Total pasifa 32.614.000. Oke, apakah sudah beres? Berapa dari totalnya? 32 614.000. Oke, sudah benar, tepuk tangan dong. Oke. Terakhir laporan apa? Arus kas. Risma tunjuk arus kas yang maju kelompok mereka. Silakan itu. Oke, silakan arus kas. Perhatiannya ya. Nanti Selamat pagi semuanya. pagi. Berdirinya kami di sini dan menceritakan hasil penelitian kami tentang arus kas. Jadi laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama kami akan membacakan aktivitas operasi. Aktivitas operasi terdiri dari 2 bagian, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas dari pelunasan hutang toko Usman yaitu 4.100.000. Yang selanjutnya yaitu pelunasan piutang toko Ali yaitu 3.500.000. Lalu pelunasan piutang toko Usman 5.880.000. Yang selanjutnya yaitu penjualan tunai 2 juta. Lalu retur pembelian 750.000. Mulai dari penerimaan kas yaitu pelunasan piutang toko Usman sampai retur pembelian. Yang selanjutnya yaitu penjualan tunai 2 juta dan retur pembelian 750.000. Dari penerimaan kas itu pelunasan piutang toko Usman sampai dengan retur pembelian itu ditambahkan dan akan menghasilkan 16.230.000. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan utang pada FA Aprila yaitu 5.488.000. Lalu pelunasan utang pada CV Hamzah yaitu 5.390.000. Yang selanjutnya yaitu pembelian barang dagang tunai yaitu 3.750.000. Retur yang selanjutnya yaitu retur penjualan sebesar 300.000. Lalu pelunasan utang pada PT Abu Bakar yaitu 4.500.000. Yang selanjutnya yaitu pembelian perlengkapan tunai
sebesar 37.000. Lalu pelunasan utang dagang pada PT Abu Akbar yaitu 1.246.000. Lalu selanjutnya yaitu pembayaran gaji 1.050.000. Lalu pembayaran beban sewa 500.000. Pembayaran beban listrik, air dan telepon 50.000. Lalu itu pengeluaran kasnya mulai dari awal hingga akhir itu dijumlahkan. Dan untuk menghasilkan saldo aktivitas operasi itu dikurangkan dari hasil jumlah pengeluaran kas dengan penerimaan kas. Jadi 22.811.000 dikurang dengan 16.230.000 dan akan menghasilkan 6.581.000. Yang selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasinya 0. Dan yang ketiga aktivitas pendanaan juga 0. Tetapi pada aktivitas pendanaan terdapat penurunan kas yaitu 6.581.000 dan saldo awal kas 8.200.000 yang akan menghasilkan saldo akhir kas yaitu sebesar 1.619.000. Oke. Ada yang mau bertanya? Di kalian. Coba kakak ini silakan Dek. Itu kenapa di saldo aktivitas operasinya di investasi dan pendanaannya kiranya kosong? Oke, cuma itu aja pertanyaannya. Oke, coba bisa jawab. Oke, silakan Baik, Dek. kami terima pertanyaannya. Jadi itu aktivitas investasinya dan pendanaannya kosong karena pada data tersebut yaitu tidak terdapat aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yaitu jumlahnya 0. Oke, benar ya yang dibilang mereka. Kenapa nggak ada? Karena di data yang dikasih ke kalian tidak tersedia aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, sudah benar ya jawaban mereka. Oke, Oke, berhubung semuanya sudah kita bahas, sekarang Miss mau kasih kalian post test untuk mengukur pengetahuan kalian tentang materi sekarang. Oke? Post test ini individu ya, Dek? Ditulis namanya. Oke, proses itu selesai. Sudah. Iya, Yes, siap. Oke. Ada yang ada mau simpan? Oh. Oke, berhubung